Saran mantan Wamenlu sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patijalal menjadi polemik usai direspons Istana. Selengkapnya kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR Fraksi Golkar, Dev Laksono, dan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Selamat petang semuanya. Selamat sore, gimana kabar? Baik, Alhamdulillah. Saya mau ke Mas Kunto dulu. Mas Kunto, sebenarnya kalau melihat video yang dirilis oleh Sekretaris Kabinet, ada 7 poin jawaban di sana. Kalau menurut Anda sebenarnya sudah cukup menjawab kritik dari Pak Dino dan menjawab pertanyaan dari publik kah soal intensitas kunjungan ke luar negeri Presiden? Ya, Pak Seskap kan menjawab dengan bahwa ada sekitar 2 triliun lebih ya yang dihasilkan dari investasi yang dihasilkan dari kunjungan Pak Prabowo serta manfaat-manfaat lain yang menurut saya informasi itu penting karena selama ini informasi itu tidak didapatkan oleh publik secara mudah gitu Mbak. Jadi berkat kritiknya Pak Dino Pati, informasi itu akhirnya keluar dan menurut saya itu sesuatu yang bagus gitu. Tapi kan ada beberapa hal yang tidak dijawab oleh Pak Seskap, Pak Teddy. Yang pertama lebih baik menerima kunjungan dari luar gitu. Itu tidak dijawab. Lalu kemudian lebih baik menggunakan Zoom. Lalu kemudian juga soal frekuensi. Pak Prabowo sendiri kan dalam bulan April ke Prancis, ya kan, ke Paris. Saya tahu karena ada foto ulang tahunnya Pak Teddy waktu itu di bulan April di Paris. Lalu kemudian bulan Mei kemarin ke Paris lagi. Kan dalam waktu 1 bulan, kenapa harus ke Paris 2 kali dan untuk apa? Itu yang kemudian menurut saya informasinya yang kurang terbuka. Karena salah satu prinsip good governance itu kan transparansi ya Mbak ya. Dan transparansi dalam hal ini penting apalagi ada sentimen dengan nilai tukar rupiah kita yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi menurut saya itu menjadi concern yang penting yang harus juga dijawab oleh pemerintah. Nah, soal transparansi tadi Bang Dev, salah satu poin atau poin pertama yang justru dijawab juga oleh Pak Seskap adalah soal kelebihan anggaran perjalanan ditanggung oleh Pak Prabowo. Ini akuntabilitasnya gimana kalau sebagian yang ditanggung oleh Presiden? Ya, itu kan kebijakan beliau karena beliau melihat perjalanan ini penting dan kebutuhannya itu urgent, sementara anggarannya yang disiapkan itu masih kurang. Nah, beliau mengambil suatu sikap yang negarawan dan juga bertanggung jawab untuk memastikan misi dan tanggung jawabnya itu terselesaikan, walaupun itu harus menggunakan dana pribadi beliau, dan beliau itu yang kita harus lihat, dan ini adalah satu sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap tugas dan pekerjaannya. Soal kan juga ketika ada penggunaan dana pribadi, kemudian ada juga penggunaan APBN, tidakkah ada kekhawatiran konflik of interest di sana, Bang Dev? Konflik of interestnya bagaimana? Kan ada pertanggungjawabannya. Jadi anggaran dana yang pemerintah telah siapkan itu juga sementara untuk menyelesaikan misinya ini membutuhkan dana lebih. Nah, untuk kebutuhan tersebut itu beliau selesaikan sendiri. Nah, itu pertanggungjawabannya gimana, Bang Dev? Nggak masalah pertanggungjawaban itu adalah ya selama uang yang dikeluarkan oleh negara untuk kebutuhan kegiatan ini dapat diselesaikan, ya nggak masalah gitu. Oke, kalau Mas Kunto sebenarnya batasannya di mana penggunaan dana pribadi dan juga penggunaan APBN ketika perjalanan itu membawa nama negara? Menurut Anda itu ada suatu kewajaran atau ada yang harus dikritisi juga? Ya, saya nggak tahu kalau levelnya presiden ya Mbak ya. Tapi kalau saya sendiri seorang ASN, dosen di perguruan tinggi negeri, kalau saya harus keluar duit sendiri untuk penelitian saya, ya rasa-rasanya oke-oke saja. Tapi kalau untuk misalnya perjalanan dinas, kayaknya kok agak aneh ya gitu. Karena satu, saya nggak punya duitnya. Yang kedua, ada problem kemudian dengan akuntabilitas tadi. Bahwa suatu waktu saya kemudian bisa bilang, lo kan pernah pakai duit saya. Jadi ini ada hak saya di sini, di dalam pekerjaan ini. Yang kemudian mungkin harusnya itu masuk 100% ke negara. Nah, menurut saya sebenarnya secara prinsip kan
untuk menghindari hal-hal itu ya Mbak ya, good governance. Makanya ada akuntabilitas, makanya ada transparansi, dan yang itu yang sebenarnya kita butuhkan dari pemerintah. Artinya bagaimana pemerintah kan bisa menjelaskan kewajaran ketika penggunaan dananya ada dana pribadi di sana? Ya Mbak, kalau menurut saya ya itu penting dijaga, makanya transparansi itu jadi penting gitu ya. Soal bahkan kalau ada dana yang kemudian kurang, nah ini kan kurangnya berapa, Pak Prabowo nalangin berapa, kan gitu harusnya jelas gitu dalam hitung-hitungannya. Ketika itu transparan dan Pak Prabowo bilang, oh ya udah ini hadiah dari saya, oke, no problem, nggak ada masalah. Tapi kemudian ketika ini nggak transparan, ada potensi korup di situ yang kita nggak ingin terjadi. Kita juga nggak ingin ini akan membawa hal yang buruk kepada Pak Prabowo kan gitu. Oke, kalau ada keanehan, kemudian ada potensi korup di sana ketika tidak ada transparansi, Bung Dev, Anda sebenarnya bagaimana? Anda menerima kritikan itu? Ada keberatan tidak? Kalau ada pandangan bahwa apa yang dilakukan dengan adanya uang pribadi presiden juga digunakan, itu ada sesuatu yang sepertinya cukup janggal. Kalau saya sih tidak melihat kejanggalan ya, selama laporan pemeriksaan itu berjalan dengan baik, itu bukan suatu kendala. Yang lebih utama itu kan kita harus lihat daripada hasil akhir akan kunjungan tersebut, dan sudah dipaparkan baik dalam bentuk komitmen ataupun juga dalam bentuk kegiatan lanjutannya, dan yang saya tahu persis bahwa setelah pasca kunjungan dari Presiden ke Paris, beliau juga kerap mengirim menteri-menterinya yang terkait teknis untuk menindaklanjuti pertemuan-pertemuan tersebut gitu, dan hasilnya itu terasa dengan ada investasinya, ada programnya, ada kebijakannya, dan ada hasilnya kepada masyarakat baik secara makro ataupun secara mikro, itu di setiap level lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Dan itu yang harus kita apresiasi dan harus dilihat secara detail. Dalam waktu kurang lebih 2 tahun ketika Presiden menjabat, lebih dari 50 kali kunjungan ke luar negeri. Bang Dev, Anda tapi merasa semuanya sepadan dengan anggaran dikeluarkan? Ya, kalau kita lihat secara makro, memang tidak bisa dihitung satu persatu, karena kan masing-masing kunjungan itu memiliki perbedaan fungsi dan guna dan kegiatan. Ada kegiatan-kegiatan rutin seperti misalnya kegiatan pertemuan high level summit, baik apakah itu di PBB, ASEAN, ataupun juga di Eropa, ataupun juga pertemuan-pertemuan bilateral yang memiliki fungsi ekonomi secara jangka panjang. Nah, hal inilah yang harus dilihat dan juga harus didalami secara masif untuk kita mengetahui hasil akhirnya seperti apa. Oke, soal intensitas kunjungan ke luar negeri, Presiden kan juga ramai di media sosial, Mas Kunto, karena dinilainya tidak peka dengan misalnya dolar yang sedang menekan rupiah dan lain-lain. Anda melihatnya, Mas Kunto, sudah cukup pekakah pemerintah sebenarnya mendengar kegelisahan dari masyarakat soal ini? Ya Mbak, itu memang permasalahan komunikasi yang harus segera diadres, dijawab oleh pemerintah. Yang pertama kan bahkan ketika bencana Sumatera terjadi, Pak Prabowo sedang di luar negeri, dan kita baru tahu setelah ada bencana Pak Prabowo di luar negeri. Lalu kemudian ada beberapa hal lain yang dikritik oleh, ya tidak hanya Pak Dino kan, ada banyak pengamat yang kemudian Pak Seskap bilang inflasi pengamat kan gitu. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih bisa mendengarkan sih Mbak gitu. 54 kali itu bukan hal yang sedikit. Saya setuju dengan Pak Dev bahwa harus diukur secara makro, termasuk kos yang harus ditanggung oleh bangsa ini ketika presidennya nggak ada di Indonesia gitu. Itu kos yang juga harus dikalkulasi, baik itu kos secara sosial, kos secara ekonomi gitu kan, dan kos-kos lainnya. Dan itu mungkin tidak hanya soal anggaran yang berapa rupiah tadi gitu, tapi kos-kos yang terkait dengan koordinasi pemerintah dan segala macamnya, yang menurut saya harusnya DPR sebagai wakil rakyat ini bisa kemudian mengontrol pengambilan keputusan pemerintah terkait dengan luar negeri ini.
Oke, pada intinya transparansi dan akuntabilitas itu yang juga harus diperhatikan. Mas Gunto Adiwibowo dan Bang Dev Laksono, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Baik, Terima terima kasih. kasih.